Pemirsa, Ferdy Sambo hari ini dijadwalkan menjalani proses pemeriksaan menggunakan lie detector. Pemeriksaan menggunakan lie detector digunakan untuk mengungkap kebenaran dari keterangan Ferdy Sambo terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Dan untuk mengetahui apakah jalannya pemeriksaan sudah berlangsung pada saat ini, kita akan bergabung dengan rekan Camar Haenda dari Puslap 4 Mabes Polri di Sentul, Jawa Barat. Camar, apakah Ferdy Sambo sudah tiba untuk menjalani pemeriksaan lie detector? Saat ini saya sudah berada di depan gedung Pusat Laboratorium Forensik Polri, dan tadi apabila Benarita bertanya apakah Ferdy Sambo sudah datang atau belum, ada pergerakan yang signifikan dan juga masih terpantau sepi. Kami dan juga awak media lain masih menunggu konfirmasi kapan Irjen Pol Ferdy Sambo akan tiba. Hadap 4 juga satu saksi rumah tangganya yakni Susi. Ini sudah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat lie detector dan hasilnya juga sudah diungkap oleh Kadif Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo, yakni adanya kecocokan antara pernyataan yang disampaikan oleh Susi dan juga Putri Chandrawati, meskipun tidak secara spesifik hasil yang disampaikan dikarenakan ini merupakan ranah penyidik. Sementara sebelumnya juga 3 tersangka lain yakni Bribka RR, kemudian juga Baradae dan juga Kuat Ma'ruf sudah dilakukan pemeriksaan dan dengan hasil no deception indicate ataupun juga dengan hasil jujur. Sementara untuk tujuan dari pemeriksaan lie detector ini dan mereka dan juga pemeriksa adalah untuk menguji kejujuran serta validitas dari apa-apa yang disampaikan oleh para tersangka dan juga saksi. Dan mekanisme dari pemeriksaan ini adalah dengan menguji kepada respon yang disampaikan ataupun juga respon ketika seseorang diberikan sejumlah pertanyaan dengan menganalisis kepada 3 indikator gairah otonom, yakni detak jantung ataupun juga aliran darah, kemudian juga pernafasan dan juga konduktivitas kulit. Dan benar dapat kami sampaikan pula bahwa Kadif Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo menyampaikan bahwasanya akurasi dari alat ini adalah mencapai 93% dan juga sudah sesuai dengan standar internasional. Meskipun sejumlah kalangan ini masih meragukan dengan adanya lie detector ini, namun Irjen Pol Deddy Prasetyo menyebutkan bahwasanya untuk pemeriksaan ini merupakan aspek pro justisia ataupun juga aspek keadilan yang nantinya akan melengkapi berkas-berkas penyidikan dan juga mendukung dari keterangan terjadi sehingga masih tetap harus dilakukan. Dan setelah nantinya proses dari pemeriksaan ini selesai dan nantinya akan dilengkapi sejumlah berkas lain hingga dengan P21 dan akan langsung dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung dengan menggunakan 30 jaksa penuntut umum yang terbagi ke dalam 5 tim untuk mengungkap kasus ini. Dan tadi juga pemirsa, sekali lagi kami masih akan terus menanti kedatangan dari Irjen Pol Ferdy Sambo, namun hingga dengan saat ini sekali lagi belum adanya aktivitas yang dilakukan di depan gedung Puslap 4 Polri ini, dan diperkirakan apabila kita melihat kepada pemeriksaan yang sudah dilakukan sebelumnya maka akan digelar pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Bernadetta, sementara demikian. Apakah hasil dari pemeriksaan lie detector ini nantinya juga akan diumumkan kepada publik? Baik, Bernadetta, terkait dengan pengumuman dari hasil lie detector dari Irjen Pol Ferdy Sambo, apabila sekali lagi kita melihat kepada pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya yang dilakukan pada tersangka lain, biasanya akan langsung diumumkan oleh Kadif Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo. Meskipun untuk pengumuman dari hasil tersebut tidak secara spesifik, dikarenakan ini merupakan ranah penyidik dan yang tadi sudah disampaikan ini merupakan kepada aspek pro justisia, sehingga hasil dari teman-teman yang sudah dilakukan dengan menggunakan alat lie detector ini hanya bisa diungkap ataupun juga hanya bisa dilihat secara jelas oleh pihak dari penyidik. Sementara untuk yang disampaikan nantinya ataupun juga diinformasikan kepada masyarakat dan juga media, ini hanya berupa hasil secara umum saja. Sementara untuk secara komprehensif ini hanya diberikan ataupun juga hanya disimpan oleh pihak dari penyidik. Bernadetta. Lantas bagaimana dengan hasil pemeriksaan lie detector untuk tersangka dan saksi yang sudah diperiksa kemarin? Bernadetta, terdapat
5 orang yang sudah diperiksa, di antaranya 4 tersangka dan juga 1 ART, yakni asisten rumah tangga Susi yang bertindak sebagai saksi. Untuk hasil dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap Putri Chandrawati dan juga Susi, ini hasil sementara yang sudah disampaikan oleh Kadif Humas Polri adalah adanya kecocokan antara pernyataan Putri Chandrawati dan juga asistennya Susi. Namun melihat kepada pernyataan tersebut, ini baru sampai kepada kecocokan antara keduanya yang sudah disampaikan oleh Irjen Pol Dedy Prasetyo. Namun terkait dengan kebenaran apakah Putri Chandrawati berbicara secara benar sesuai dengan apa yang ada dalam benaknya dan juga apa yang terjadi, ini secara spesifik sekali kami benaknya dan juga apa yang terjadi, ini secara spesifik sekali lagi kami belum bisa menyimpulkan dikarenakan pihak dari kepolisian belum memberikan keterangan lebih lanjut. Sementara untuk hasil dari 3 tersangka lain yakni Baradae, kemudian juga Kuat Ma'ruf dan juga Bribka RR, ini mendapatkan hasil no deception indicate, artinya tidak ada kebohongan dan juga indikator-indikator yang sudah dibuat tadi ini menyatakan bahwasanya ketiganya berkata dengan benar ataupun juga berkata jujur. Namun untuk spesifiknya bagaimana mekanisme yang terjadi di dalam, kemudian juga apa saja pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh pihak penyidik, ini kami tidak mendapatkan informasi secara lebih spesifik dikarenakan sekali lagi ini merupakan pro justitia ataupun juga ranah penyidik. Sementara demikian. Baik, lantas mengapa lie detector ini diberlakukan untuk para tersangka dan saksi? Apakah sejauh ini memang ditemukan kendala dalam proses penyelidikan? Ya baik, Bernadetta dan juga pemirsa, untuk lie detector ini memang tidak digunakan sebagai alat bukti utama dalam penyelesaian kasus. Namun lie detector ini digunakan sebagai memperkaya alat bukti dan juga memperkuat keterangan-keterangan dari saksi ahli. Dikarenakan dengan adanya mekanisme dari lie detector ini dapat mengkonfirmasi satu sama lain pernyataan yang diberikan oleh saksi-saksi dan juga tersangka. Apabila ditemukan adanya pertanyaan-pertanyaan berulang yang disampaikan kemudian adanya perbedaan dari sejumlah saksi ataupun juga tersangka yang sudah dimintai keterangan, maka dari sinilah pihak dari penyidik akan membuat kesimpulan dan juga membuat analisis tertentu untuk mengungkap apakah sebetulnya ada masalah-masalah lain ataupun juga hal-hal yang belum bisa ditemukan ataupun juga hal-hal baru, permasalahan baru dalam penyelesaian kasus ini yang memang hingga dengan saat ini sudah 2 bulan kasus ini berlalu dan pihak dari penyidik masih mencari data-data informasi beserta dengan kelengkapan berkas hingga nantinya akan disampaikan dan juga dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung yang menggunakan 5 tim yang terdiri dari 30 jaksa penuntut umum. Bernadetta. Baik, Camar, lantas bagaimana kondisi di sana saat ini terkait dengan pengawasan dan juga apakah ada sterilisasi di lokasi? Ya, baik. Bernadetta, dapat dilihat di belakang saya, ini situasi dari Puslap 4 Polri masih terpantau sepi. Kami tidak melihat adanya pergerakan baik dari mobil yang masuk. Tadi hanya 1 atau 2 mobil saja. Dan untuk pengamanan yang dilakukan, ini hanya pengamanan dari petugas yang berjaga di pos pintu masuk. Dan sekali lagi tidak ada sterilisasi kawasan ataupun juga pengalihan arus lalu lintas dari sepanjang jalan menuju ke kawasan Sentul Bogor. Tadi kami sudah berangkat sekitar pukul 5 subuh menuju ke arah kawasan Sentul Bogor ini dari Jakarta Pusat menuju ke Puslap 4 Polri dan tidak terlihat adanya pengamanan ataupun juga pengalihan arus sistem one way yang diberlakukan di kawasan ini dan kami juga tidak melihat adanya pengamanan dari Brimob dan untuk biasanya iring-iringan dari Irjen Pol Verdi Sambo ketika menuju ke suatu lokasi tentunya akan ada sejumlah pengamanan ketat yang dilakukan. Namun saat ini sekali lagi Bernadetta juga pemirsa tidak ada pengamanan yang dilakukan dan kami akan terus memantau hingga nantinya biasanya pada pukul 13.00 nantinya biasanya akan ada pengamanan yang dilakukan sesuai dengan beberapa pemeriksaan yang dilakukan. Sementara demikian, Beta kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Camar atas laporan Anda, selamat bertugas kembali.